Bab 1266. Penatua pertama keluarga Norman tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu tidak mungkin. Keluarga kulit white tidak memiliki alat spiritual tingkat menengah apapun yang saya ingat, terutama pedang terbang pada saat itu. Alat spiritual seperti itu bahkan langka. Pedang kami gagal terbang lebih cepat dari milik mereka, alat spiritual tingkat atas. Dia tidak berhalusinasi atau bermimpi, semua orang melihat hal yang sama. Daryl berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya. Tidak pernah menyangka keluarga kulit white akan beruntung dan mendapat nilai barang langka dari siapa yang tahu di mana. Jika ini adalah alat spiritual tingkat atas, itu akan dapat meningkatkan kekuatan tempur dalam jumlah yang cukup besar. Jika Nash menggunakan pedang ini, aku tidak akan bisa mengalahkannya sendirian. Ngomong-ngomong, siapa pemuda itu? Seorang pria muda menimpali setelah dia melihat mereka, dan mengapa Daniela sepertinya mengenalnya dengan baik. Daniela sepertinya memanggilnya Jack, menambahkan yang lain. Jack, anak haram itu. Tuan muda kedua keluarga Norman memiliki cemberut di wajahnya. Sialan, bahwa Daniela lebih suka duduk di atas pedang terbang orang seperti itu daripada ikut dengan kita. Kate, di sisi lain, tersenyum bungkam. Bisa jadi Daniela merasa bahwa pedang terbang mereka jauh lebih cepat, dan dia bersedia bepergian dengan keluarga White karena dia tahu bahwa pedang itu adalah alat spiritual kelas atas. Jangan terlalu dipikirkan. Itu benar. Bagaimanapun juga, Nona Daniela memiliki identitas yang begitu mulia, jadi bagaimana mungkin anak haram itu layak untuknya? Hanya keajaiban seperti kita yang cocok dengan Danielita. Ejek Conley Norman, dagu terangkat tinggi dengan angkuh. Menurut pendapat mereka, pedang terbang White hanyalah alat spiritual tingkat atas dan bukan alat spiritual tingkat tertinggi, meskipun itu jauh lebih cepat daripada pedang terbang mereka. Lagi pula, hanya ada beberapa alat spiritual tingkat tertinggi. Tempat kompetisi berada di bawah Gunung Kobe. Keluarga teratas di antara 8 keluarga bayangan akan mengumumkan aturan dan hadiah kompetisi setelah semua orang berkumpul. Ada sebuah kota kecil di dasar Gunung Kobe di mana, karena Chi yang murah hati, banyak yang akan berlatih. 8 keluarga bayangan dan beberapa keluarga bayangan kelas 2 atau 3 akan tiba lebih awal sebelum kompetisi mulai beristirahat dengan baik. Mereka kemudian akan pergi bersama dan berkumpul di tanah kosong di luar hutan yang terletak di dasar Gunung Kobe. Haha, kita sangat cepat. Aku ingin sekali melihat ekspresi wajah Tuan Norman. Kicau Daniela yang gembira, sangat senang dengan dirinya sendiri di atas pedang terbang. Kamu harus mencoba untuk tidak menonjolkan diri. Lagi pula, keluarga kulit white kita tidak ingin menyinggung keluarga Norman. Gurau Jack sambil tersenyum canggung. Kami tidak mampu terlibat dalam beberapa perkelahian besar. Kami harus mencoba yang terbaik dalam meningkatkan kekuatan kami secara keseluruhan sehingga keluarga lain tidak akan pernah meremehkan kami. Lancelot dan yang lainnya merasa malu ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak pernah menyangka Jack akan berkomentar seperti itu kepada Daniela tanpa takut dia akan marah. Anehnya, Daniela, bukannya menggerutu, malah tersipu saat dia menundukkan kepalanya. Baiklah, aku mengerti, gumamnya. Aku akan mendengarkan semua yang kamu katakan di masa depan, oke? Bab 1267 banyak yang bingung dengan apa yang dikatakan Daniela. Apa maksudnya, mendengarkan semua yang akan dia katakan di masa depan? Mengapa itu terdengar seperti percakapan antara pasangan? Jack sama terkejutnya. Dia hanya bisa tersenyum malu-malu saat dia melihat ke depannya sambil mendesak pedang untuk terbang ke depan. Dengan pedang terbang ini, kelompok itu tiba di pinggiran kota di bawah Gunung Kobe malam itu. Jack menghentikan pedang terbang ketika mereka tiba di pintu masuk utama. Baiklah, mari kita turun dan masuk. Lebih baik tetap bersikap rendah hati juga, mengingat akan merepotkan jika seseorang melihat barang berharga seperti itu. Nash mengangguk puas. Baiklah, ayo kita masuk. Melompat turun dari pedang terbang, mereka berjalan menuju pintu masuk setelah Jack membuatnya jauh lebih kecil dan menyembunyikannya ke dalam cincin bela dirinya. Sepertinya kita yang paling awal. Tidak akan mudah mendapatkan akomodasi jika kita datang lebih lambat. Penatua pertama tersenyum pahit. Saat itu, kita hanya bisa mencari gua di luar kota untuk tinggal jika kita gagal menemukan tempat tinggal.
Haha, kita harus berterima kasih kepada Tuan Muda Jack atas pedang terbangnya, kita tidak akan sampai di sini dengan kecepatan seperti itu jika bukan karena pedangnya. Mason tertawa terbahak-bahak. Meskipun keluarga White menderita kerugian serius dengan apa yang terjadi sebelumnya, mereka masih percaya diri terhadap perkembangan mereka, terutama karena Jack sangat berbakat dan memiliki kecakapan bertarung tingkat menengah tingkat dewa nyata. Bersama dengan alat spiritual tingkat tertinggi ini, kekuatan tempurnya cocok dengan para master dari puncak panggung dewa sejati. Akan lebih baik lagi jika Jack masuk ke tahap akhir tingkat dewa yang sebenarnya, keluarga White akan dianugerahi dengan master lain dari tahap puncak tingkat dewa yang sebenarnya jika Jack mencapai ketinggian seperti itu. Penambahan seperti itu akan meningkatkan posisi seluruh keluarga ke tingkat yang sama sekali baru. Bagaimanapun, 7 keluarga bayangan lainnya pada dasarnya memiliki 2 tuan seperti itu sementara beberapa memiliki 3 atau 4. Keberadaan seorang master di tahap puncak tingkat dewa sejati adalah ukuran penting dari kekuatan keseluruhan keluarga. Di masa lalu, hanya ada 7 keluarga bayangan kelas 1, tetapi seiring berjalannya waktu, keluarga White tumbuh lebih kuat setelah perkembangan yang konstan. Meskipun mereka hanya memiliki 1 master di tingkat dewa nyata tahap puncak, kekuatan keseluruhan mereka tidak buruk, itulah sebabnya semua orang siap untuk menambahkan keluarga bayangan lain. Keluarga White muncul sebagai pemenang setelah bersaing dengan beberapa keluarga kuat lainnya, dan begitulah cara mereka memperoleh pengakuan dari orang lain dan menjadi yang terakhir di 8 keluarga bayangan kelas 1. Saat mereka semakin dekat ke pintu masuk, Jack dan yang lainnya tiba-tiba dihentikan oleh penjaga di pintu masuk yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Apa artinya ini? Nash mengerutkan kening, agak tidak senang karena dia diblokir. Tidak ada yang seperti ini terjadi di masa lalu. Salah satu penjaga berjalan ke depan dan memberi isyarat dengan sopan dengan tangannya sebelum dia berkata, "Salam, Tuan White." Kota Kobe selalu dikendalikan oleh klan kecil, klan Kobe, dan tidak pernah meminta biaya masuk di masa lalu. Namun, Anda mungkin tidak mengetahuinya, tetapi klan Kobe telah mulai bergantung pada keluarga bayangan kelas 1, keluarga pemburu. Mereka sekarang dianggap sebagai klan yang bergantung pada keluarga pemburu. Wajah Nash menjadi gelap. Jadi ada biaya masuk untuk memasuki kota tahun ini. Penjaga itu mengangguk. Itu benar. Ini adalah perintah keluarga Hun, dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. Kami hanya bawahan yang mematuhi perintah. Saya yakin Tuan White bisa mengerti ini, kan? Bab 1268. Berita itu mengejutkan Nash. Keluarga Hun jelas melakukan ini untuk mendapatkan keuntungan. Jelas bahwa klan kecil seperti klan Kobe tidak akan begitu saja bergantung pada keluarga Hun secara tiba-tiba. Keluarga Hun pasti mencari mereka, dan keuntungannya harus dibagi antara kedua belah pihak nanti. Namun, keluarga Hun adalah klan besar, dan mereka memiliki 4 master di tahap puncak tingkat dewa yang sebenarnya. Mereka juga memiliki beberapa master di tahap akhir level dewa sejati. Apa yang bisa diperdebatkan keluarga White ketika dihadapkan dengan keluarga yang begitu kuat? Nash hanya bisa tersenyum pada para penjaga. Sekarang bagaimana kami bisa mempersulitmu? Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kita akan melakukannya. Katakan padaku, berapa banyak batu roh yang harus kita bayar? Penjaga itu tersenyum. 2 batu roh tingkat rendah per orang, dan aku melihat ada 52 orang di sini. Itu berarti 1040 batu roh tingkat rendah sudah cukup. Lebih dari 1000. Sudut mulut tetua pertama berkedut saat dia mendengar bayaran yang agak mahal. Mereka perlu membayar batu roh untuk memasuki kota, dan itu terlalu mahal untuk 2 potong per orang. Lagi pula, barang-barang seperti itu diperlukan untuk Grandmaster dan membutuhkan pelatihan. Ya, ini adalah perintah yang mereka berikan, dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu, kata penjaga itu dengan agak tidak sabar sambil menatap tetua pertama. Aku tidak percaya keluarga kulit White bahkan tidak bisa membuat batu roh dalam jumlah kecil. Jika itu masalahnya, kalian tidak memenuhi reputasi sebagai salah satu dari 8 keluarga bayangan. Penatua pertama tercengang. Itu mengejutkannya bagaimana orang seperti itu dari klan Kobe akan menyapa mereka dengan tidak hormat. Meskipun demikian, dia tahu dia tidak bisa gelisah karena klan Kobe didukung oleh keluarga Hun dalam diam.
Semua orang ingin menyenangkan keluarga Hun, jadi menyinggung perasaan mereka jelas tidak akan membuahkan hasil. Tentang itu, bisakah harganya diturunkan? Bagaimana kalau 1000 keping? Menawarkan Nash yang tersenyum. Tuan White, bukankah permintaan Anda mempersulit kami? Aturan ini ditetapkan oleh manajemen atas, dan sebagai bawahan mereka, bagaimana kami bisa mengurangi jumlah batu roh yang harus Anda bayarkan? Bagaimana jika mereka tahu dan apakah kita sudah mengganti batu yang hilang? Pria itu meregangkan tubuhnya dan berkata dengan sangat malas. Tidak pernah terpikir bahwa keluarga White, salah satu dari 8 keluarga bayangan, tidak sejujur beberapa keluarga bayangan kelas 2. Ekspresi wajah Nash terus menggelap, meskipun dia membalik tangannya dan muncul dengan 1040 batu roh tingkat rendah dan memberikannya kepada mereka. Ngomong-ngomong, berapa lama batu ini bisa bertahan untuk kita? Pria itu mengambil batu roh dan menghitungnya sebelum tersenyum berkata, ini adalah biaya masuk, dan kami tidak akan meminta pembayaran lain jika kamu tidak meninggalkan kota setelah kamu masuk. Namun, jika kamu memasuki kota hari ini, dan keluar besok, kamu harus membayar lagi jika kamu ingin masuk kembali. Lagi pula, terlalu banyak orang yang baru-baru ini berkunjung, dan kami tidak mungkin mengingat apakah kalian sudah membayar atau belum, kan? Kamu benar. Sambil tersenyum kecil, Nash melambaikan tangannya dan memimpin kelompok itu ke kota. Saat mereka berjalan melewati para penjaga, mereka mendengar mereka berbicara, siapa yang tahu bahwa keluarga kulit White akan sangat pelit. Mereka bernegosiasi dengan sedikit biaya masuk. Saya tidak percaya. Bab 1269. Jack berhenti berjalan dan mengepalkan tangannya saat dia sangat marah. Biaya seperti itu seharusnya tidak diambil dari mereka sejak awal dan mereka tidak pernah meminta biaya ini di masa lalu. Itu tidak adil karena itu adalah sesuatu yang keluarga Hun lakukan untuk menghasilkan uang. Siapa yang tahu bahwa pihak lain akan menerima pembayaran seolah-olah itu wajar. Mereka bahkan berani memandang rendah mereka karena mereka mendapat dukungan dari orang-orang kuat di belakang mereka. Biarlah. Nash melirik Jack dan tersenyum tak berdaya. Beginilah dunia ini. Hak untuk berbicara diberikan kepada mereka yang lebih kuat. Keluarga Hun memiliki 4 master tingkat dewa nyata tahap puncak. Mereka juga memiliki sejumlah besar master yang berada di tahap akhir dan menengah, dari tingkat dewa yang sebenarnya. Kami tidak cocok dengan mereka karena mereka memiliki keterampilan bela diri tingkat tinggi. Tidak hanya keluarga Hun, kami juga harus memberi jalan kepada keluarga lain. Jack secara alami mengerti bahwa tindakannya juga mewakili keluarga White. Dia mengendurkan tinjunya setelah mengangguk setuju dan berkata, baiklah, aku mengerti. Keluarga-keluarga itu tidak akan berani menggertak kita atau memandang rendah kita jika kita memperkuat keluarga White. Iya, tidak ada cara lain. Mari kita coba yang terbaik untuk memperkuat keluarga White. Nash menghela napas, 1000 lebih potongan batu roh sudah cukup untuk digunakan oleh generasi muda dari keluarga White selama 1 bulan. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika dihadapkan dengan tuduhan yang begitu mendominasi. Mereka bukan satu-satunya, bahkan keluarga seperti keluarga Cabello harus membayar batu roh ketika mereka tiba. Kita seharusnya tidak memasuki kota jika kita tahu bahwa ini akan terjadi. Kita bisa saja menemukan sebuah gua dan tinggal di luar selama beberapa hari. Tetua kedua berkata dengan marah sambil berjalan. Dia jelas tidak pernah mengalami singkatan seperti itu. Itu tidak akan berhasil. Nash menggelengkan kepalanya. Itu bukan apa-apa jika ini 10 tahun yang lalu. Namun, kami bukan salah satu dari 8 keluarga bayangan dan anggota dari keluarga bayangan kelas 1. Yang lain mungkin memandang rendah kami atau membenci kami jika kami tinggal di luar. Terutama keluarga yang kalah dari kita, mereka bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan harapan untuk menjatuhkan kita dan menjadikan diri mereka salah satu keluarga bayangan kelas 1. Penatua kedua mengangguk tak berdaya. Itu benar. Bagaimanapun, telah disebutkan dalam pertemuan terakhir bahwa keluarga bayangan kelas 1 harus tetap di 8 keluarga dalam 20 tahun ke depan sementara keluarga lainnya adalah keluarga bayangan kelas 2 atau 3. Akan ada diskusi untuk peningkatan jumlah setelah 20 tahun. Saat hari sudah gelap, rombongan segera menemukan sebuah hotel kecil. Ya ampun, bukankah ini Tuan White? Pemiliknya langsung mengenali Nash dan menyambut mereka dengan gembira. Bos Len,
kami membutuhkan 52 kamar. Berapa banyak batu roh yang Anda butuhkan? Nash tersenyum pada pihak lain. Kita harus mengikuti aturan lama dan bagaimana dengan diskon 20%? Bos Len tersenyum pahit setelah mendengar ini. Anggarannya terlalu ketat. Tuan White, hotel-hotel lain tidak memberikan diskon saat ini dan setelah menghitung semuanya, Anda akan membutuhkan 100 keping batu roh. Bagaimana jika saya hanya mengambil 90 keping dari Anda? 100 potong. Nash sedikit terkejut ketika mendengar ini. Bukankah 50 cukup berdasarkan harga sebelumnya? Mengapa begitu mahal? Saudaraku, harganya telah meningkat. Harga segalanya telah meningkat sepanjang tahun. Semua orang telah menaikkan harga mereka dan jika tidak, mereka yang berada di industri yang sama dapat menyebabkan masalah bagi saya. Tidak mungkin bagi saya untuk melawan bos besar itu, kan? Kamu harus menempatkan dirimu pada posisiku. Bos tersenyum pahit. Dia mengangkat tangannya dan meyakinkan Nash karena dia takut Nash tidak menginginkan kamar itu. Kakak, 90 batu sudah diskon untukmu. Aku bersumpah padamu jika kamu tidak percaya padaku. Kamu bisa melihat hotel-hotel lain di luar sana. Hotel-hotel itu lebih mahal dan tidak menawarkan diskon. Petik 2. Bab 1270. Bos Len tersenyum ketika melihat Nash masih ragu-ragu. Tuan White, kamar saya di sini hanya cukup untuk Anda dan 500 orang lainnya. Jika Anda sudah siap di sini, saya akan memasang tanda di luar sana untuk menunjukkan bahwa kami sudah penuh. Jika Anda tidak berencana untuk check-in di sini, Anda harus pergi melihat hotel lain dan membiarkan orang lain masuk nanti. Nash tersenyum kecil. Masih ada 5 hari lagi dan totalnya ada 450 batu roh, kan? Bos mengangguk. Itu benar. Ini sudah dianggap harga yang sangat rendah. Nash membalik tangannya untuk mengambil batu semangatnya dan siap membayar. Tunggu, kami tinggal di sini. Tanpa diduga, suara seorang pria berbicara bisa terdengar pada saat ini. Sudut mulut Nash langsung berkedut beberapa kali saat mendengar suara itu. Orang yang berbicara tidak lain adalah Master Trenton dari keluarga Lagorio. Haha, Nash White, sungguh suatu kebetulan. Siapa yang tahu bahwa aku akan bertemu denganmu ketika aku baru saja tiba di kota Kobe. Diana juga tersenyum dingin dan menatap anggota keluarga White dengan kebencian. Dia sangat ingin membunuh seluruh keluarga kulit White. Tuan Lagorio, sungguh suatu kebetulan. Siapa yang tahu bahwa kita akan segera bertemu? Meskipun dia tahu dengan jelas bahwa dia pasti akan bertemu dengan anggota keluarga Lagorio dan siap untuk itu, dia tidak tahu bahwa itu akan terjadi begitu cepat. Trenton berpunuk dingin sebelum pandangannya akhirnya mendarat di Jack. Kamu Jack, kamu benar-benar mirip Nash. Tuan Lagorio, saya tahu Anda membenci kami, tetapi putri Anda menanyakan apa yang terjadi padanya. Dia tidak hanya bekerja sama dengan tetua ketiga untuk merencanakan pemberontakan, dia bahkan meracuni ayah saya. Haha, kamu tahan jika sesuatu seperti ini terjadi padamu. Jack tertawa dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Dia sangat ingin memusnahkan keluarga Lagorio. Dia akan melakukannya jika keluarga White tidak cukup kuat sementara ayahnya ingin mengembangkan keluarga White. Para Lagorio membawa diri mereka seolah-olah mereka tidak berpikir bahwa Lily melakukan kesalahan, mereka bahkan menyalahkan ayahnya. Memang benar bahwa seorang ayah akan membesarkan seorang putri dengan karakter yang sama. Trenton merasa malu ketika mendengar apa yang dikatakan Jack. Lagi pula, memang benar putrinya berselingkuh dari Nash dan bahkan melakukan sesuatu yang tercela ketika dia meracuni Nash. Kalian pasti melampiaskan diri karena kalian membunuh begitu banyak anggota keluarga Lagorio. Tidak peduli apa, putriku dan Tuan White pernah menikah. Menghancurkan pelatihannya secara langsung bahkan lebih brutal daripada membunuhnya. Diana sangat marah. Dia merasakan gelombang rasa sakit yang memilukan ketika dia mengingat betapa kuyu putrinya sebelumnya. Bagaimanapun, putri mereka dirawat sebelumnya sebelum istri berikutnya menikah dengan keluarga White. Haha, apakah kamu menyalahkan ayahku karena tidak membunuhnya? Jack tertawa dingin ketika dia mendengar ini. Jika itu masalahnya, kamu hanya perlu memberitahuku lebih awal. Ayahku tidak perlu melalui banyak masalah dan bisa membunuhnya jika kamu memberitahu kami sebelumnya. Kamu, Trenton tidak bisa menahannya lagi. Dia mengepalkan tinjunya dan muncul di depan Jack dalam sekejap. Pukulannya terbang langsung ke Jack. Trenton melaju dengan cepat dan tidak ada tanda-tanda dia bergerak.
Semuanya mengejutkan orang. Nash juga tidak menyangka bahwa lelaki tua ini akan begitu tak tahu malu dan bergerak mendekati putranya, generasi yang lebih muda. Dia dengan cepat mengepalkan tinjunya dan siap untuk bergegas dan menghentikannya. Sayangnya, Trenton saat ini jauh lebih cepat dan Nash jelas tidak dapat tiba tepat waktu. B**, beraninya kamu bersambung.